Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu, mari siapkan kehidupanmu. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang sangat suci. Terima kasih Tuhan. Hampiri tahtanya yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud lebih lagi Tuhan. Amin. Kau Allah yang kudus,
sanjung Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kau kami puja, Engkau kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Kau pujian syukur kami Tuhan. Hanya layak bagimu, hanya layak untukmu Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau suci, sebab Engkaulah Raja kami yang menebus hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang benar. Engkau juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu ya Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi memuji Tuhan. Kami akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami akan memuliakan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata atas tempat ini Tuhan, menjamah kami setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini karena kita punya Raja yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab segala pujian hanya layak bagi Yesus. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Ayo berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Engkau Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih yang mudah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bermata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terpujilah Yesus. Mari naikkan pujian ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
berkuasa atas seluruh bumi. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, sebab Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Nah, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Dalam hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu. Memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan saudara. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar, hanya Engkau yang termulia.
bersama-sama. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua. Biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan. Biarlah semua memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang benar-benar setia dalam kehidupan kita. Sungguh besar Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Janji-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
janji setiamu. Karena kami tahu Tuhan, janjimu selalu terbukti dalam hidup kami. Janjimu selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kasih setiamu yang kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang tertanam di hati kami boleh mengubahkan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Mari saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Awalilah hari bersama Tuhan. Awalilah hari bersama Tuhan. Kita tiap hari menjalani hidup ini saudara. Bagaimana tiap pagi waktu kita bangun? Mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gatut dengan judul Daud yang berkenan di hati Allah. Saya yakin saudara masih ingat khotbah yang begitu bagus. Daud seorang berkenan di hati Allah. Pagi hari ini saudara, saya ingin membacakan bagi saudara Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dalam bahasa Inggris dikatakan seorang yang hatinya sama dengan hatiku. Bahasa Inggris berkata, a man after my own heart. Saudara, yang menyebutkan kalimat ini bukan pendeta, bukan saudara, bukan keluarga, tetapi Allah. Allah yang berkata, ini loh Daud. Nama ayahnya disebut bin Isai. Seorang yang hatinya sama dengan hatiku. Kok bisa ya? Manusia. Saudara, pada pagi hari ini ketika saya membaca ayat ini, saya sangat terharu, terenyuh. Kalau Allah bisa berfirman tentang Daud bin Isai, orang yang hatinya sama dengan hatiku, bagaimana dengan saudara dan saya? Betapa saya merindukan Allah juga dapat berkata demikian tentang diri saya. Adakah saya seorang yang berkenan di hati Allah? Gak perlulah ucapan, julukan dari keluarga, dari orang luar. Allah. Apa yang Allah katakan tentang saya? Tentang saudara? Adakah kita disebut orang yang hatinya loh sama dengan hati Allah? Mari, kenapa Allah berkata demikian tentang Daud? Mengapa? Mari kita belajar bersama-sama. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Bahasa Inggris berkata, Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan, laying request before you. Aku mempersembahkan permohonan di hadapanmu.
pada pagi hari. Dan aku menunggu-nunggu. Bahkan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 147 sampai 148 dikatakan demikian. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jadi bukan sekedar bangun pagi dan berdoa, namun merenungkan firman Allah, membaca firman Allah. Ini berbicara tentang morning devotion. Pagi hari ada saat teduh yang kita harus lewati. Kita dengan Allah sendirian. Saudara, kalau bukan karena saat teduh, ya selama 2 bulan ditinggalkan suami sendirian di kamar, ya mana mungkin tiap pagi, tiap malam. Ini penting saudara, berbicara tentang saat teduh. Ini pengalaman saya, boleh saya saksikan sedikit. 2 dari kakak saudara saya, kami 8 bersaudara, saya yang nomor 6, kakak yang nomor 2, dan nomor 5 adalah guru-guru sekolah minggu. Dan mereka itu sangat ketat mendidik ponak-ponakannya. Mereka berdua justru ini tidak berkeluarga, tidak menikah. Sampai tua, sengaja memilih untuk bujang. Tapi sangat ketat di dalam mendidik ponak-ponakan saya untuk ikut sekolah minggu dengan setia. Dan bukan sekedar ikut sekolah minggu, berbakti setiap minggu, tetapi mereka pun mendidik ponak-ponak saya untuk membaca firman Allah. Saya ingat di tahun-tahun itu sangat biasa terdengar istilah no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak boleh sarapan. Dan itu yang diterapkan oleh kakak saya kepada ponak-ponakannya. Dan ternyata saudara, sampai hari ini ponak-ponakan saya masih tetap setia berbakti. Bahkan di antara mereka ada yang melayani, ada yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Salah satu di antaranya menjadi gembala sidang. Sampai detik ini setia. Dan sekarang mereka mendidik anak-anak mereka juga dari kecil untuk berbakti kepada Tuhan. Saudara, betapa pentingnya didikan di sekolah minggu. Nanti kita akan mendengar kisah nyata bagaimana anak seorang. Saya sangat sedih. Sebenarnya awal bulan ini kami sudah mau mengawali sekolah minggu. Tapi dengan keadaan yang terjadi yang begitu luar biasa dengan mendadak, maka kami menunda sekolah minggu. Tapi kami masih berdoa dan saya yakin dan percaya sekolah minggu akan dibuka kembali di tempat ini, di mana anak-anak boleh berbakti setiap minggu, ikuti sekolah minggu, dididik dari kecil, mengenal Tuhan, menyembah Tuhan. Ini sangat penting. Dan di tahun itu yang dikatakan no Bible, no breakfast, toko buku Emmanuel sempat mencetak Alkitab sepanjang tahun. Tiap pagi baca Perjanjian Lama dan Mazmur, tiap malam baca lagi Perjanjian Baru. Terus dan selesai 1 tahun. Marak waktu itu Alkitab sepanjang tahun, sampai sekarang masih ada. Penting saudara, doa pagi, bahkan saat teduh. Sekarang saya berikan saudara sebuah kisah nyata. Saya akan bacakan kepada saudara kisah nyata yang berjudul demikian. I must pray first. Aku harus berdoa lebih dahulu. Saya bacakan bagi saudara. Mary yang berusia 9 tahun tiba-tiba sakit. Makin lama makin parah. Ayahnya membawa dia ke rumah sakit.
Dokter yang memeriksanya berkata bahwa ia harus dioperasi. Ibunya Mary sedang sakit di rumah. Ayahnya bukan seorang Kristen. Dokter berkata kepada Mary, "Anakku, engkau harus dioperasi. Namun sebelum saya melakukannya, saya harus membuat engkau tertidur." Perawat membuka bajunya dan menggantikannya dengan baju putih. Mary berkata, "Saya siap untuk tidur. Tetapi pertama-tama saya harus berdoa." "Lakukan saja itu, sayang," kata dokter. Mary berlutut, melipat kedua tangannya dan berdoa, "Oh Yesus, Engkau tahu di mana aku berada dan bahwa Mama sakit di rumah. Tolonglah Papa yang kukasihi, guru sekolah mingguku, dokter ini yang mengoperasiku demi nama Yesus. Amin." Kisah nyata. Sekarang ayah Mary sangat terharu. Ia memohon untuk pulang setelah operasi. Dan sampai di rumah, dia berlutut. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dokter yang mengoperasi Mary juga sangat terharu. Dia berkata, "Saya tidak pernah berdoa lagi selama 30 tahun. Malam itu, setelah saya mendengar Mary berdoa, saya berlutut dan mohon belas kasihan Allah. Doa Mary terjawab. Tuhan Yesus menyertainya dan dia berangsur pulih dan akhirnya sembuh." Kisah nyata. Anak sekolah minggu. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan anak-anak kita? Mari kita bersama-sama berdoa agar anak-anak kita boleh segera kembali mengikuti sekolah minggu. Saya pun anak sekolah minggu sampai akhirnya jadi guru sekolah minggu dan akhirnya jadi pelayan Tuhan. Dimulai dari sekolah minggu. Kalau kami tidak sekolah minggu, waduh, dimarahin. Ayah bawa sapu lidi langsung kiring, harus ikut. Ketat sekali. Sekarang mari kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari. Daud berdoa 7 kali sehari. Daniel 3 kali sehari. Kita berapa kali sehari? Mari kita meneliti hidup kita. Saudara, sekarang kita lanjutkan lagi di dalam 1 Tabarik pasal 23 ayat 28. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Tuhan. Ayat 30, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Dari ayat ini kita melihat, saudara, bahwa
para imam dan pelayan-pelayan dituntut untuk bangun pagi. Wahai para pelayan Tuhan, adakah kita setiap hari bangun pagi untuk berdoa? Kita lanjutkan. Saya baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Langsung Hana hamil setelah bertahun-tahun tidak bisa hamil. Dan lahirlah Samuel yang kemudian hari menjadi imam yang luar biasa. Sampai akhir hidupnya. Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara boleh baca 1 Samuel terus. Saudara, berarti Elkana dan Hana memperoleh jawaban doa setelah menyembah pagi. Jadi doa pagi itu penting. Mari saudara, kita mau berdoa supaya boleh kembali. Ya, ada doa pagi di tempat ini seperti sedia kala. Memang dari semula kita sudah memulai semua di awal bulan ini, tapi ya harus tertunda. Kita berdoa supaya segera boleh kita ikuti doa pagi lagi. Ya. Sekarang saudara, sini saya tulis, jangan sekali-kali mengawali hari dengan wajah dan jiwamu belum dicuci. Ya. Salah seorang dokter hisab, dia adalah salah seorang dokter Inggris yang terbesar, mengatakan kepada perkumpulan pengobatan Inggris, British Medical Association, obat yang terbaik atau yang paling manjur sesuai dengan penemuan pengalamanku ialah doa. Ia menyembuhkan tidur yang terganggu, roh depresi, dan semua kesedihan, tekanan batin, pikiran yang stres. Ia menenangkan roh dan menguatkan jiwa. Ini seorang dokter yang terkenal mengatakan betapa pentingnya doa. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita boleh mengawali lagi kembali, mengikuti kembali doa pagi di tempat ini. Ya, saya percaya kita akan pasti ya memulaikannya, mengawalinya lagi. Berbicara tentang doa begitu penting dan doa bisa mengubah Anda, kata Dr. Aisub ini. Saya ingat pengalaman seorang ibu yang adalah jemaat kita. Setia sekali datang di doa pagi, dia bertobat dan ikuti setiap ibadah di tempat ini. Hari Kamis, hari Selasa, doa pagi. Pada satu hari ibu ini datang pada saya dan berkata, "Bu, tolong doakan suami saya. Sudah lama tidak mau datang ke gereja." Ya, saya katakan, "Oke, Bu, saya akan doakan." Tapi ibu juga tetap doakan dia. Dan tahukah saudara, setelah 1 bulan berdoa terus, maka tiba-tiba suaminya datang. Bukan datang kembali ke gereja pada hari Minggu, tapi dia juga ikut doa pagi bersama istrinya. Dulu istrinya datang naik sepeda motor, sekarang bersama dengan suami diantar naik mobil. Dan sampai akhirnya mereka tetap setia. Dan tahukah saudara, setelah beberapa tahun kemudian, ibu yang sama ini datang kepada saya dan berkata, "Bu, Bapak ini loh sekarang sabar sekali. Saya kalah, Bu, sabarnya." Hebat ya, benar-benar doa mengubah. Orang yang begitu keras, yang dikenal sebagai orang yang paling ganas di Kota Batu ini,
Tapi akhirnya bertobat, menjadi orang begitu sabar. Ya, dan mereka berdua sekarang sudah ada di surga. Mereka setia berbakti. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Sekarang mari kita baca, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa. Bahasa Inggris berkata, pray without ceasing. Terjemahan lama berkata, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Waktu beberapa tahun yang lalu saya masih muda, baru lulus sekolah kita, saya pikir mana bisa sih berdoa terus, tidak berkeputusan. Gimana? Nggak makan lah, nggak apalah. Ternyata bukan itu maksudnya. Berdoa bisa kita waktu berlutut bisa, tapi bisa juga berdoa di dalam hati. Bukan saja berdoa dalam hati, menyanyi di dalam hati. Oh saudara, sering saya alami itu. Saya kerap kali berdoa di dalam hati, menyanyi di dalam hati. Apalagi akhir-akhir ini, dua bulan ini, tiap pagi saya bangun dengan lagu di hati saya. Nyanyikan sendiri di dalam hati. Dan lagu itu ganti-ganti, Tuhan yang berikan. Bangun tidur, wah ada lagu. Ya. Terakhir ini sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Lagu, doa bisa di dalam hati. Makanya dikatakan di sini berdoalah dengan tidak berkeputusan. Sekarang mari kita dengarkan apa yang dikatakan Charles Spurgeon. Ya, seorang yang sangat terkenal, dia katakan begini. Aku lebih suka mengajar satu orang untuk berdoa daripada mengajar 100 orang untuk berkhotbah. Doa yang mengubah hidup. 100 orang diajar untuk berkhotbah, lebih baik satu orang diajar untuk berdoa, menjadi seorang pendoa. Pendoa syafaat. Saudara, di kamar saya ada sebuah catatan lukisan, bukan lukisan ya. Ya, apa ya? Terbitan Immanuel, dikatakan di situ, doa adalah kunci bagi pintu untuk pagi hari dan grendel untuk malam hari. Bicara tentang grendel, saya ingat pada waktu Jepang, saudara. Rumah ini yang rumah gereja ini yang kuno dulu, pintu depannya besar tinggi dari kayu. Saya masih ingat. Tiap malam harus ada palang pintu besar, ya, sampai terus terakhir sampai gereja ini dibongkar dan menjadi ruangan seperti saudara sekarang nikmati. Di zaman Jepang tiap pintu harus ada palang, dan saudara renungkan doa itu bagaikan kunci untuk buka pintu di pagi hari, palang pintu untuk malam hari. Doa lagi. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita lanjutkan lagi. Kisah Rasul pasal 12 pasal 12 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Yakobus sudah dipenggal kepalanya, sudah dibunuh oleh Raja Herodes. Yang berikut karena dia melihat itu menyenangkan hati rakyat, dia mau bunuh Petrus. Tapi sebelum dibunuh, Petrus dimasukkan penjara dulu karena itu hari-hari Paskah. Dan malam itu sebelum Petrus akan dibunuh besoknya, tahukah saudara, jemaat berdoa terus. Saudara bisa baca seluruh pasal kisah 12 kisah Rasul. Maka tiba-tiba, dan oh ya saya lupa katakan, Petrus di sel di dalam penjara yang paling dalam. Penjaga pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia di penjara yang keempat, sel yang keempat. Dijaga ketat oleh penjaga, tangannya dirantai. Malam itu ketika jemaat lagi berdoa, datang seorang malaikat masuk ke dalam penjara, menepuk bahu Petrus dan berkata, bangun. Petrus langsung bangun, dia lagi tidurnya,
Dia bangun dan rantainya langsung putus dengan sendirinya. Dia pakai sandalnya, kasutnya, dia pakai jubahnya. Dan malaikat itu mengajak dia keluar. Lewat penjaga ketiga, penjaga kedua, penjaga pertama. Akhirnya sampailah mereka di pintu gerbang besi yang digembok besar. Sampai di depan pintu besi, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan malaikat dan Petrus itu keluar. Setelah mereka keluar, pintu besi itu terkunci kembali, tertutup kembali, otomatis. Di zaman Alkitab ada pintu otomatis, sekarang ada banyak ya. Dan sampai di luar, baru Petrus sadar, waduh, bukan mimpi ternyata, ini kenyataan. Dan malaikat itu langsung hilang. Lalu Petrus langsung pergi ke rumah itu di mana jemaat sedang berdoa. Mereka begitu terkejut melihat Petrus. Dan dia ceritakan apa yang sudah terjadi. Keesokan harinya seluruh Yerusalem heboh, seluruh kota Roma. Ya, karena Petrus hilang, nggak ada. Sampai Herodes suruh bunuh itu penjaga-penjaga sel. Kasihan amat. Mereka padahal tidak bersalah. Dibunuh karena Petrus hilang, nggak ada. Heboh seluruh kota. Inilah mujizat yang terjadi. Saudara, karena doa. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bahkan dia pernah berdoa dan api langsung turun dari langit. Membakar korban. Ya, bakaran. Kayu, semuanya. Api turun. Siapa Elia? Manusia sama seperti kita. Lalu dikatakan lagi, saudara, kita lanjut mengingat waktu. Di dalam Kejadian 18 ayat 32 sampai 36. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata kali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10 itu, ini Abraham. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Dia mendoa syafaat bagi kota Sodom dan Gomora. Dia berkata, Tuhan, kalau ada 50 orang, masa Tuhan mau hukum? Enggak, saya enggak akan hukum, kata Tuhan. Dia turun, 40 bagaimana? Enggak, saya enggak akan hukum. 30 bagaimana? Terus sampai turun, tawar-menawar dengan Allah. Sampai akhirnya 10 orang, enggak ada. 5 orang aja enggak ada, cuma 4 orang. Lot istrinya dan 2 anaknya yang perempuan. Luar biasa. Ya. Seluruh kota Sodom dan Gomora hanya 4 orang yang benar. Semuanya bejat. Sampai akhirnya harus belerang, hujan belerang turun. Seluruh kota Sodom dan Gomora binasa. Hanya Lot dan istrinya yang diluarkan paksa oleh malaikat. Ini saudara adalah kisah nyata. Dari dulu saya selalu katakan bahwa doa adalah senjata yang paling ampuh. Nah, tadi kita dengar Abraham mengantara, tawar-menawar kepada Allah ya, untuk kota Sodom dan Gomora. Sekarang saudara, mari kita melihat, atau saya mau saksikan sendiri bagaimana ponakan saya waktu itu sudah pagi, ada di dapur, sedang mau masak. Tiba-tiba suara di hatinya berkata, kamu berdoa. Dia masuk kamar, dia berdoa syafaat. Dia berdoa bagi anaknya. Dan tidak heran saudara, tiba-tiba setengah jam kemudian setelah dia selesai berdoa, dia dapat telepon dari anaknya yang berkata, "Ma, aku kecelakaan mobil.
anaknya ini lagi mau kuliah, ya. Dan pagi itu hujan, gerimis, mobilnya selip, padahal dia bawa mobil Mercedes, ya, yang kuat, selip, tapi untung hanya tabrak trotoar. Kalau tidak, mobil itu terbalik, selesai. Sampai polisi waktu melihat dia bilang heran sekali bahwa mobil ini bisa tiba-tiba tabrak trotoar dan tidak apa-apa. Dan anaknya ini pun tidak cedera, hanya sedikit mengalami, ya, di tulangnya agak sakit. Jadi diselamatkan dari bahaya maut karena ibu yang mengantara. Saya juga masih ingat, saudara, kesaksian dari adik saya yang waktu itu ada kebakaran di tetangga. Dan kebakaran itu luar biasa, nyala api sudah makin mendekat ke rumahnya. Dia hanya berdoa, dia berdoa syafaat, berdoa dalam bahasa roh. Dan akhirnya tiba-tiba dia melihat sendiri nyala api itu bukannya ke arah dia, ke rumahnya dia, namun langsung berbalik arah ke kanan, melewati jalan. Saudara, Allah dapat sanggup melakukan segala perkara, amin. Asal kita percaya. Dan kita mau sungguh-sungguh berdoa syafaat. Ya. Banyak kesaksian yang saya baca, saudara, kisah nyata. Bagaimana seorang ibu tiba-tiba malam itu berdoa syafaat untuk anaknya. Ternyata anaknya yang laki ini sudah ada di tepi laut, sudah siap untuk terjun ke laut, mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba gak jadi. Dia pulang ke rumah. Ibunya begitu senang. Doa luar biasa, besar khasiatnya. Tidak heran saya sebutkan, saya ulangi lagi. Doa adalah senjata yang paling ampuh. Sekarang yang terakhir, kita mau belajar contoh dari Tuhan Yesus. Haleluya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa yang dimaksud dengan kata dia? Yesus. Yesus sendiri melakukan, ya, doa pagi. Sekarang Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Doa pagi, sekarang saat teduh. Yesus sendiri punya saat teduh, sendirian di darat tanpa murid-muridnya. Saat teduh. Terakhir, doa malam. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus di Taman Getsemani berlutut berdoa, doa malam. Yesus dalam kehidupannya di atas muka bumi melakukan 3 hal ini. Doa pagi, saat teduh, doa malam. Bagaimana dengan kita? Terakhir, Matius 26 ayat 40. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Cara beberapa tahun yang lalu, ketika saya baca ayat ini, saya tertusuk hati. Ya. Sudahkah saya berdoa 1 jam?
Saya ingat beberapa ya waktu sebelum ada pandemi ini, tiap Selasa ada doa syafaat di mana kita berdoa 1 jam. Berdoa syafaat, saya masih ingat. Ya. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam saja bersama aku? Kita akhiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapkan diri kita untuk perjamuan yang kudus. Haleluya. Kita menyanyikan lagu Ku datang pada salib itu, oh Yesus. Cintanya Tuhan. Dia berdoa peluhnya menjadi darah, menetes ke bumi. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita boleh disembuhkan. Betapa besar kuasa doa. Yesus memberikan kita teladan. Siapakah kita untuk tidak menjalani kehidupan doa di atas muka bumi ini? Ku datang pada salib itu. Haleluya. Melihat cintanya Tuhanmu, yang jatuh pada kainnya. Ada begitu banyak orang, jemaat-Mu yang menderita sakit, Tuhan. Oh, jamahlah satu persatu. Mungkin mereka sedang di rumah, bukan ada di rumah Tuhan ini, karena terbaring sakit. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada kuasa. Tuhan, kami ingat mereka yang terbaring sakit. Jamahlah satu persatu, lepaskan Tuhan. Lepaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan. Ada kesembuhan.
Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru menjadi milik kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.